Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah, Nak ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Oke, ketua kelas, coba Pak Lino pimpin doa terlebih dahulu, Nak. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Akila Abdia, Akila CP, Hadir. Alesa, Hadir. Auni, Hadir. Alfitra, Hadir. Atala, Hadir. Azam. Hadir. Ada yang tahu Azam kemana, Nak? Terbang. Lomba apa? Karate. Kita doakan semoga teman kita Azam ini yang mengikuti lomba akan menjadi juara, Nak ya. Amin, amin ya robbal. Amin. Oke, Chelsea, Hadir. Dimas, Hadir. Dwi, Hadir. Angel, Hadir. Fardino, Hadir. Gali, Hadir. Jovan, Kaira, Hadir. Kanaka, Hadir. Kesha, Hadir. Kadafi, Hadir. Raisa, Rizky. Hadir. Oke, alhamdulillah, Nak ya. Cuma satu yang tidak mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, Nak ya. Kita pagi ini sebelum belajar kita akan menyanyikan lagu wajib nasional guna kita sebagai warga Indonesia yang baik untuk menumbuhkan jiwa patriotisme kita. Kita menyanyikan lagu terlebih dahulu. Oke, Ibu minta salah satu dari kalian coba Alesa, coba pimpin Nak lagu semuanya berdiri. Garuda Pancasila.
ini mau mengingatkan kembali. Masih ingat dengan kesepakatan kelas 7A ini? Masih. Masih. Boleh pengen tahu apa salah satunya nak? Coba Kak Davi. Tidak boleh makan Tidak boleh makan dan minum di kelas. minum di kelas. Alesa. Tidak mengerjakan PR di sekolah. Tidak boleh mengerjakan PR di kelas. Dwi. Melaksanakan tiket kelas. Melaksanakan piket kelas. Tidak berkata kasar. Tidak berkata kasar. Iya, Lino. Tidak ribut di kelas. Ada lagi? Oke, Tala. Iya, tidak boleh membawa senjata tajam. Oke, Yopa. Oke, mendengarkan ketika guru menjelaskan. Oke, Auni. Buang sampah pada Buang sampah pada tempatnya. tempatnya. Oke, kalian sudah ingat tentunya kesepakatan yang kita buat ini harus dilaksanakan sebagaimana mestinya yang telah disepakati nak ya. Sepakat kalau kesepakatan kita ini dilakukan sampai seterusnya. Oke, berharap kesepakatan ini akan dijaga. Baiklah nak ya, silakan keluarkan buku IPA dan buku cetaknya. Oke. Ya, silakan dikeluarkan sebelum kita memasuki materi. Siapkan dulu persiapan. Oke. Baiklah anak-anak. Pada materi IPA kemarin, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang mengenai perubahan wujud benda. Ada yang masih ingat apa saja? Oke, Atala? Mencair. Alesa? Menyublim. Dino? Membeku. Mengkristal. Iya. Perubahan itulah yang kita lakukan yang berkaitan dengan materi pada pagi hari ini. Ya. Kebenaran nih, boleh ditanya. Semalam di tempat kalian mati lampu tidak? Mati. Ada yang hidup? Kalau di rumah boleh ini sampai pagi, boleh ini pergi sekolah mati lampu. Nah, ketika mati lampu di malam hari, apa yang kalian lakukan waktu tok mati lampu? Apa? Kalau Alesa apa? Menghidupkan lilin. Menghidupkan lilin. Kalau Atala? Menghidupkan senter. Dino? Iya. Nah, menghidupkan lilin. Kalau kita menghidupkan lilin, ya, menghidupkan lilin, ada terjadi perubahan, ya. Ya, ketika lilin dihidupkan menggunakan korek api, dia mengalami perubahan. Ada yang tahu perubahan apa itu pada lilin? Mencair, ya. Lilin itu meleleh. Oke. Nah, inilah berkaitan dengan pelajaran pada pagi hari ini, yaitu mengenai perubahan wujud benda. Baiklah, coba lihat. Nah, mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini di sini, nantinya kalian bisa menjelaskan apa itu perubahan fisika dan apa itu perubahan kimia. Kemudian nanti melalui percobaan kalian dapat mengidentifikasi mana yang termasuk perubahan zat yang fisika atau kimia. Dan terakhir nanti kalian bisa memberikan contoh dari perubahan fisika dan kimia. Baiklah ya, sebelum kita mulai semuanya coba berdiri. Kita ice breaking dulu ya. Biar semangat. Semuanya berdiri. Oke. Tepuk semangat dan dinduk. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ngam. Aha aha. Ngam. Aha aha. Semangat. Oke, biar semangat. Kita ice breaking dulu. Oke, silakan dulu. Terima kasih, Nak. Baiklah, Nak ya. Coba kita langsung aja lihat di slide selanjutnya. Perhatikan tayangan yang ada di video ini. Coba kalian simak, kalian perhatikan dari tayangan ini.
sebuah kutub utara. Apa yang kalian lihat dari ini? Tayangan ini, nak? Coba, kira-kira apa yang dalam benak kalian ingin ya kalian tulis? Permasalahan dalam video ini apa? Penyebab terjadinya? Oke, berarti apa penyebab melalehnya atau mencairnya kutub utara, yaitu apa tadi? Ada yang baca? Oke, pemanasan global salah satunya itu ya. Oke, baiklah nak ya. Ini berkaitannya dengan pelajaran yang kita akan ini. Bolehnya akan menampilkan kembali mengenai tentang perubahan fisika dan kimia. Nah, Ibu Leni akan menjelaskan mengenai perubahan fisika dan kimia. Oke. Materi yang akan kita pelajari pada hari Halo ini sobat semua, adalah pasti kalian pernah perubahan melihat fisika benda di dan sekitar perubahan kita kimia. mengalami Ya. perubahan, padahal tidak diberikan tindakan apapun, seperti roti menjamur, makanan membusuk, bahkan besi berkarat. Siap berkarat. Dalam Ya. video ini kita akan membahas benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Yuk simak video berikut ini. Dapat diamati, namun ada benda-benda yang kita Kita lihat. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung Ada dapat yang diamati, langsung, ada namun yang ada juga dapat yang memerlukan waktu lama yang untuk lama lah ya. pengamatan. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi atau perubahan zat. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Sedangkan contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama adalah proses berkaratnya besi. Sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi, kamu perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Oke, sifat zat. Sifat-sifat benda Ya. sangat penting diketahui Kita lihat untuk membedakan nanti perbedaan perubahan-perubahan yang fisika terjadi dan pada perubahan benda kimia. tersebut. Sifat-sifat Ya. benda secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis nih, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Ya. Sifat fisika adalah sifat Sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. fisik. Sifat fisika termasuk di dalamnya adalah bentuk, Bentuk, warna, bau, kekerasan, titik-titik, titik-titik, titik titik beku, beku, titik titik leleh, leleh, daya daya hantar, hantar, ukuran ukuran partikel, partikel dan massa dan jenis massa jenis. atau densitas di sini. Sedangkan sifat Untuk kimia kimia, merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Secara kimia ya. Sifat kimia itu ciri-ciri yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru. Ya, kalau kimia Sifat kimia menghasilkan itu zat antara lain baru. adalah Ya. mudah terbakar, membusuk, Membusuk, mudah mudah meledak, meledak, berkarat, berkarat, dan dan beracun. Kelihatannya mudah untuk dipahami ya, mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan beracun. Itu adalah sifat-sifat kimia. Nah, setelah kita mengenal sifat fisika dan sifat kimia, kita akan mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi, tidak terbentuk zat baru ya. Komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Misalnya nih, es yang mencair. Baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air, yaitu H2O, bukan yang lain. Contoh perubahan fisika antara lain adalah menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, dan juga melarut. Nah, setelah kita mengenal perubahan fisika, kita juga akan mengenal apa yang dinamakan perubahan kimia. Coba perhatikan, kayu yang dibakar, apakah kayu sebelum dan setelah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Tentu tidak. Kayu sebelum dibakar itu mengandung serat selulosa, serat yang menyebabkan bahwa kayu itu keras. Namun setelah dibakar berubah menjadi arang.
atau yang sering disebut juga dengan karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dari sifat zat sebelumnya. Proses pembakaran kayu yang mengakibatkan terbentuknya zat baru merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Nah, pembakaran kayu ini merupakan contoh dari perubahan kimia. Contoh lain perubahan kimia yang sering terjadi di alam adalah proses perkaratan besi. Nah, dari proses tadi kita dapat definisikan bahwa perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang tentunya berbeda dengan sifat asalnya. Nah, zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat atau penguraian suatu zat. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Coba perhatikan Mr. Klik nih, ada beberapa ciri yang mengidentifikasikan bahwa ini adalah perubahan kimia. Ini yang perlu kalian perhatikan. Bahwa misalnya ciri-ciri ini perubahan kimia, kita tahu, kita pasti langsung tahu selain perubahan kimia adalah perubahan fisika. Ciri yang pertama adalah terbentuk zat baru. Ciri yang kedua terbentuknya gas. Yang ketiga adalah terbentuknya endapan. Yang keempat adalah terjadi perubahan warna. Dan yang kelima adalah terjadi perubahan suhu. Jadi selain 5 ini adalah perubahan fisika. Coba kita ulang. Yang pertama adalah terbentuknya zat baru. Yang kedua adalah terbentuknya gas. Yang ketiga adalah terbentuknya endapan. Yang keempat terjadinya perubahan warna. Yang kelima adalah terjadinya perubahan suhu. Itu adalah perubahan kimia. Nah, berikut adalah ulasan tentang sifat fisika dan sifat kimia dan juga perubahan fisika. Oke, tadi sudah dijelaskan ya nak ya mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Ciri-ciri perubahan fisika apa tadi? Adanya apa? Fisika ya, fisika. Kalau fisika tidak menghasilkan zat baru. Yang berubah itu adalah bentuk fisik. Kalau kimia, bertanya lagi. Bentuk zat baru, terus apa lagi? Bentuknya gas, perubahan warna, ada endapan, suhu berubah suhu. Oke, baiklah nah. Biar kalian lebih paham. Di sini Bu Leni mau membagi kelompok dulu, oke? Karena ini sudah terbentuk, langsung saja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Coba keluarkan alat tulis dan eksperimen yang sudah Bu Leni siapkan selanjutnya ini kemarin. Sudah disiapkan? Sudah. Coba buka buku IPA-nya halaman 61 sebagai bahan materi ajar tambahan ya, untuk referensi kalian, ilmu tambahan ya. 61 ya, mengenai perubahan fisika dan kimia. Baiklah, jika sudah, Bu Leni mau membagi LKPD. Nah, LKPD. Membagikan LKPD. Coba sebelum kalian mengerjakan atau bereksperimen mengidentifikasi tentang apa yang akan nanti kita lakukan, coba perhatikan dulu LKPD yang Ibu bagikan. Di sini kalian diminta, tujuannya dari kita melakukan eksperimen atau percobaan adalah untuk mengidentifikasi perubahan zat sebagai perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi bahan-bahan alat dan bahan yang sudah kita siapkan itu kita identifikasi dari percobaan 1 sampai percobaan 5 yang mana termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalian amati prosedurnya, kalian cermati apakah ada perubahan sesuai dengan ciri-ciri
Nah, nanti kalian isi hasil pengamatan kalian di data tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, ini ada pertanyaan. Tentunya setelah kalian bereksperimen, sudah kalian tentukan ini fisika, ini kimia, kalian nanti bisa menjawab pertanyaan ini. Silakan dijawab dan kalian simpulkan. Hasil eksperimen dan diskusi kalian, nanti ibu minta presentasi untuk pemaparan hasil kerja kalian. Bagaimana? Sampai di sini paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, silakan lakukan percobaan yang ibu minta. Oke, step by step dari percobaan 1 dulu. Ya, biar berurusan lah ya. Jangan langsung 1, 3 loncat-loncat, sesuai dengan urutannya. Ya. Amati dari percobaan 1. Hidup. Dana. Hah? Ya. Bagaimana kesulitan nak ya? Dimatiin aja ekspannya dulu ya. Ya. Oke, karena mau menghidupkan diri. Hati-hati nak ya, karena ini api. Namanya api. Namanya api itu berbahaya. Oke. Pelan-pelan. Step by step nak ya. Percobaan 1 dulu. Kalau sudah 1 diamati, diisi ya. Baru percobaan 2, lanjut percobaan 3, percobaan 4, dan baru didiskusikan hasil diskusi dan kesimpulan kalian. Ya. Pelan-pelan nak ya, hati-hati. Karena ini api. Percobaan pertama apa? Kualitasnya sudah. Nah, ya kalau sudah, isi nanti data hasil pengamatan akan terjadi. Isi nak ya. Sampai sampai apa yang terjadi, menghasilkan zat baru tidak? Ketika kalian dikit-dikit, hati nak ya, namanya api berbahaya. Ya kakak, pastinya nak. Kakak dari pelan-pelan nak ya, nanti apa? Lupa. Nah, terjadi perubahan tidak? Apa yang terjadi? Kata tadi terjadi abu. Nah, ini termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia. Silakan diisi di data tabel hasil pengamatan. Hah? Udah apa? Udah. Nanti nak ya, panas ini nak ya. Apa nak? Tisu. Sudah ini. Ini gula tadi, ini batu esnya sudah. Nah, batu es tadi didiamkan menjadi apa ini nak?
Nah, itu percobaan keberapa? Itu percobaan 1 ya? Yang ini juga. Coba amati sama-sama ya. Nah, pelan-pelan. Dikit-dikit kayak gitu. Nah, tidak apa-apa. Kita naik. Nah, mulai lagi punya. Nah, mulanya berubah. Percobaan 1 apa? Cukup tadi bisa. Semuanya masukkan. Ini sebenarnya lebih mudah pakai corong ya. Sampai keluaran kok. Nah, coba lakukan sampai habis ya. Pelan-pelan kita kelompok 3. Iya, tumbangi semua. Nah, pelan-pelan. Nah, coba lihat kelompok 4 ini sudah eksperimen ke apa itu? Ketika gula dipanaskan, coba langsung ditulis kelompok 4. Apa yang terjadi, Nak? Terjadi apa perlu? Perubahan warna apa? Boleh silakan isi ini ini ya kelompoknya. Ya. Sudah semua ini ya Raisa? Sudah dimasukin semua ya? Nanti kalau sudah semua barengan ya Nak ya? Oke, diamkan dulu. Kalau sudah penuh, sudah. Kalau sudah boleh taruh sini Kak. Nah ya, nah hasilnya taruh sini aja. Ya. Bikinkan aja di sini. Nah, diamkan. Apa yang terjadi? Coba diangkat dikit, boleh diangkat. Apa yang terjadi ketika suka makan diangkat? Coba biar kelihatan. Apa yang terjadi? Nah, sudah turun semua ini. Sudah. Nah, belum jatuhkan semua. Nah, dia awas, hati-hati. Bisa jadi. Sudah. Nah, ini sudah ini Nak, sudah terbentuk. Ya. Nah, tolong dimasukkan. Nah, semuanya ini semuanya. Kalau sudah lilinnya matikan saja Nak, kalau sudah dilakukan. Hati-hati, hati-hati. Ini baik-baik. Pelan-pelan ya. Hati. Jalan yuk, jalan Nak. Diam coba. Lihat nih kalau meledak, meledak. Sudah, kalau coba sudah. Ya nanti barengan. Habis yuk, habis Nak. Tumpah naik, pelan-pelan. Nah, keren Nak. Lagi. Habis. Tidak apa-apa. Masuk ini. Ini sudah ya, sudah dimatiin ya. Bikin aja. Jadi karamel ya. Nah itu fisika temennya. Apa Nak? Coba fisika temennya. Jawabannya. Enak ini tisu. Bagus itu. Sudah dimasukin? Belum. Bantu Ipit. Sampai habis Nak ya. Jatuh ke kalau kita kalau ini tumpah-tumpahin enggak apa-apa yang dalam itu. Nah. Ada apa ini? Ada apa ini? Ini ada
Apa di dalam ini? Gas. Silakan diisi. Ya, Nak. Sudah? Boleh. Dimasukin. Angkat. Ya. Sudah. Sampai semuanya apa? Jatuh ya. Boleh. Nah, amati itu. Apa yang terjadi ketika soda kue dimasukkan ke dalam cuka makan tadi? Boleh langsung didatangkan dulu. Datangkan dulu. Boleh langsung kelompok Pak. Silakan. Nah. Lihat, keluar apa? Lihat yang di bawahnya. Ada apa? Apa namanya eksperimen? Enak ya? Dan hatiin kalau sudah ya? Sudah bereksperimen ini. Oke, tidak apa-apa. Ya, itu ya. Silakan duduk. Tidak ada yang ini kan? Insiden. Namanya bereksperimen. Perhatikan nak ya, zat-zatnya itu termasuk perubahan wujud apa? Nah, apa ini? Yang di dalam ini apa? Oke. Gas. Yang di bawahnya lihat juga. Ada apa saja di bawah? Ya nak? Boleh. Tisu. Boleh. Siapa yang mau tisu? Oh, masa ini ya? Coba diangkat. Pit, apa yang terjadi Pit ketika kalian masukkan ini? Soda kue dimasukkan ke cuka makan tadi. Ada perubahan tidak? Ada. Apa? Penguapan. Ada apa ini di dalam balon? Hah? Gas. Ya. Di bawahnya ada tidak? Tidak. Ada apa di bawahnya? Dapat apa? Coba amati yang di bawahnya nak ya. Apa nak? Silakan kalau sudah bereksperimen diisi data tabel hasil pengamatannya. Sudah kelompok 3. Sudah diisi kelompok 1, silakan diisi. Ya ini kalau anak IPA tuh kayak gini, bereksperimen, berani mencoba, membuktikan, ya. Sudah. Kimia, yang mana kimia? Kelompokan, diskusikan, boleh. Cobaan 1 tadi kimia bisikan. Kalau sudah nanti presentasi wayang. Api ini nak bahaya. Kalau sudah boleh karena apa? Direndam air ini nak. Biar ini direndam. Boleh ininya direndam aja. Tinggal diisi ya, diskusikan, silakan didiskusikan.
kalian. Silakan didiskusikan pengamatan kalian. Boleh dibaca bukunya sebagai referensi tambahan materi bacaan di halaman 61 tadi nak ya, untuk menjawab pertanyaan di LKPD-nya. Jika kesulitan boleh didiskusikan apa nak? Yang mana nak? Oh, yang saudaranya aja. Tidak ya, kalau sudah dimatiin biar ada. Nah, ya. Boleh diisi langsung dikelompokkan nak kalau sudah. Apa? Apa nak? Ini nanti diisi kelompokkan yang mana fisika, yang mana kimia ya. Ada yang kesulitan percobaan ini nak? Kelompok 1 ada masalah tidak nak? Cuma pilih pecah aja bu dari satu kelompok ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, semuanya sudah berhasil. Oke, lanjut isi data hasil pengamatan kalian. Nanti hasil diskusi kalian ditampilkan, dipresentasikan kepada kelompok lain ya. Silakan diskusikan terlebih dahulu sebelum kalian mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Yang di botolnya diamati juga nak ya, terdapat ada perubahan tidak, ada apa ya. Dan diamati dengan teliti. Ada kesulitan tidak nak ketika mengerjakan LKPD-nya? Tidak. Kelompok 1 tidak, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Sudah selesai? Belum. Oke, kalau belum lanjut silakan ditunggu.
Kalau semakin banyak ininya, suka makannya dengan soda banyak, gasnya semakin banyak. Banyak tertumpah ya, aja. Sakri, Mafitra, boleh. Sampai kata. Jangan udah. Bu, sudah Bu. Oke, sudah. Ada yang kesulitan tidak dalam pengerjaan KPD tiap kelompok? Tidak ada. Kalau sudah, silakan kita mempresentasikan gimana ya? Mempresentasikan hasil paparan diskusi kelompok kalian. Ya. Kelompok 2 sudah? Kalau sudah, linknya dimatikan, Nak. Kalau sudah, ya. Oke? Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, kita siap-siap mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Oke? Nah, kalau sudah, dipinggirin dulu alat dan bahannya. Rapikan meja dulu sebelum kita ini mengakhiri percobaannya. Nah, ya. Tolong dirapikan dulu agak ini, Nak, biar bersih. Tidak ada lagi yang berserakan di atas meja. Tolong dirapikan. Ya. Oke. Sudah, silakan dirapikan. Jadi dipinggirkan, Nak. Botolnya taruh situ. 3 bentang. Oke. Sudah rapi? Oke, kalau sudah, kita akan mempresentasikan, menyajikan hasil pengamatan kalian. Oke, Ibu Leni mulai dari kelompok 1. Coba kelompok 1, silakan paparkan hasil diskusi kalian mengenai eksperimen yang kalian temukan. Oke, kelompok untuk 2, 3, dan 4, tolong disimak, Nak, ya. Apakah sama hasil pengamatan yang kalian lakukan dengan kelompok 1? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Muhammad Farafadli, saya Aisyah, saya Kaira, saya Eka. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langkah pertama, ambillah semangka batu es, kemudian diamkan beberapa saat. Amatilah pada apa yang terjadi. Boleh langsung. Selanjutnya, hasil pengamatannya boleh langsung. Apa percobaan 1? Boleh dibaca. Percobaan 1. Diamkan batu es. Keadaan zat awal padat. Perubahan wujud berubah atau tidak berubah. Berubah. Mana ya KPD kalian? Hasilkan zat baru, ya atau tidak? Tidak. Perubahan yang terjadi. Fisika. Keterangan. Batu esnya mencair. Percobaan kedua. Membakar kertas. Keadaan zat awal padat. Perubahan wujud berubah. Menghasilkan zat baru. Ya. Perubahan yang terjadi. Perubahan kimia. Keterangan. Kertasnya menjadi habis. Abu atau abu. Percobaan ketiga. Menuangkan soda ke botol. Keadaan zat awal padat. Perubahan wujud berubah. Menghasilkan zat baru. Ya. Perubahan yang terjadi. Perubahan kimia. Keterangan. Balon yang melembung. Percobaan keempat. Membakar gula. Keadaan zat awal padat. Perubahan
balonnya melembung, tambahkan gula, dan gulanya menjadi karamel. Kesimpulan, kimia adalah percobaan yang menghasilkan zat baru, sedangkan fisika adalah percobaan yang tidak menghasilkan zat baru. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu kelompok 1. Oke, dari hasil presentasi kelompok 1, ada yang mau menanggapi hasil ini? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, kelompok 2. Bagaimana cara Coba berdiri nak, perkenalkan dulu siapa namanya? menangkap saya dari Ya, Gali. Silakan pertanyaannya. Coba kelompok 1. bagaimana cara kelompok kalian menentukan percobaan tersebut yang mana perubahan kimia dan perubahan fisika? Oke, bagaimana menurut kelompok kalian menunjukkan 4 percobaan ini? Ini loh fisika, ini loh kimia. Bagaimana kalian menunjukkannya? Oke, Kami mengelompokkannya berdasarkan ciri-ciri atau Suaranya. tanda yang dimiliki setiap percobaan. Percobaan fisika tidak munculnya zat baru, sedangkan kimia munculnya zat baru atau perubahan warna serta gelembung tidak. oke, itu yang ditampilkan sesuai dengan eksperimennya lah ya. Adanya zat baru, gelembung gas, perubahan warna. Bagaimana kelompok 2 sudah paham? Oke, kelompok lain ada tidak? Tidak ada. Oke, terima kasih kelompok 1, kita kasih tepuk tangan lagi. Silakan kelompok 1, silakan duduk. Bagus sekali. Oke, kita selanjutnya kita dengarkan hasil eksperimen dan diskusi dari kelompok 2. Oke, kelompok 2, boleh silakan berdiri. Paparkan hasil eksperimen kalian. Oke. Siapa yang punya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Saya Auni. Saya Dwi. Saya Fitra. Saya Galih. Saya Ramzi. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kelompok kami. Percobaan pertama mendiamkan batu es. Keadaan zat awal padat, perubahan wujud berubah, menghasilkan zat baru tidak. Perubahan yang terjadi perubahan fisika. Keterangan es batu yang didiamkan meleleh namun zatnya tetap sama yaitu H2O. Percobaan kedua membakar kertas. Keadaan zat awal padat lembaran. Perubahan wujud berubah, menghasilkan zat baru iya. Perubahan yang terjadi perubahan kimia. Kertas yang dibakar menjadi keterangannya kertas yang dibakar menjadi abu. Percobaan ketiga memasukkan soda kue ke dalam balon. Lalu tuang asam cuka ke dalam botol. Keadaan zat awal padat. Perubahan wujud berubah. Menghasilkan zat baru iya. Perubahan yang terjadi perubahan kimia. Keterangannya balon jadi mengembang dan terjadi endapan. Percobaan keempat membakar gula. Keadaan zat awal padat. Perubahan wujud berubah. Menghasilkan zat baru iya. Perubahan yang terjadi perubahan kimia. Keterangannya gula menjadi cair dan berubah warna menjadi coklat. Pertanyaan 1. Dari percobaan yang telah dilakukan, kegiatan mana yang mengalami perubahan fisika? Ya, silakan. Mendiamkan batu es. Mendiamkan batu es dapat menyebabkan batu es meleleh namun zatnya tetap sama yaitu air atau H2O. 2. Dari percobaan telah dilakukan kegiatan mana yang mengalami perubahan kimia? Jelaskan. Membakar kertas. Kertas menjadi abu. Memasukkan soda kue ke dalam balon. Asam cuka ke dalam botol. Balon mengembang dan terjadi endapan. Membakar gula. Gula menjadi cair dan berubah warna menjadi coklat. Kesimpulan, perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Contoh perubahan fisika percobaan 1, contoh perubahan kimia percobaan 2, 3, dan 4. Oke, itulah hasil presentasi kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Oke, dari hasil presentasinya adakah kelompok lainnya ingin menanggapi atau ingin bertanya puas pengen oh ini yang saya beda loh dengan yang kelompok 2 boleh. Siapa yang ingin bertanya? Oke, kelompok 3. Perkenalkan diri dulu. Kenapa dari kelompok 3 ingin menambahkan cuka dan serat kue jika dicampurkan menjadi
Kita kasih tepuk tangan di kelompok 3. Oke, dari paparan kelompok 3, ada yang pengen ditanyakan atau kok beda? Ada yang penasaran? Boleh ditanyakan di kelompok 3. Siapa? Kelompok 1, ada yang ditanyakan? Sudah paham? Kelompok 2? Tidak ada? Oke. Oh ya, kelompok 4 silakan. Kenalkan diri dulu Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok kalian, mengapa sebagai yang dibiarkan beberapa saat mengalami perubahan yang jauh? Adakah faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut? Oke, mengapa pada percobaan tadi es batu mengalami perubahan misalnya ada faktor lain enggak? Nah, kok sih bisa berubah? Coba dijelaskan dulu, penasaran kawan-kawannya. Kenapa jadi cair? Coba, siapa yang ingin menjawab? Boleh? Esha. Batu yang didiamkan di dalam ruangan terbuka akan mengalami perubahan dari benda padat menjadi benda cair. Hal itu disebabkan dikarenakan adanya perubahan suhu ruangan dari dingin ke panas. Oke, itulah Nak ya. Kenapa kata Esha tadi ada perubahan suhu ruangan Nak ya, dan pas ada faktor lainnya itu. Bagaimana kelompok 4? Sudah paham? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu kelompok 3 Nak ya. Bagus sekali Nak ya. Oke, kelompok 3 silakan duduk. Kelompok terakhir. Oke, kita dengarkan dulu Nak ya. Hasil pengamatan diskusi dari kelompok 4. Kita dengarkan dulu. Oke, kelompok 4, silakan presentasikan hasil pengamatan kalian. Oke, kita perkenalkan dulu Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil Oke, silakan dipaparkan Nak. data hasil pengamatan. Percobaan 1, diamkan sebuah KS. Keadaan zat awal padat. Perubahan wujud berubah, menghasilkan zat baru tidak. Perubahan yang terjadi, perubahan fisika. Keterangan, tidak ada zat baru, hanya perubahan wujudnya saja. Percobaan kedua, dibakar kertas dengan api. Keadaan zat awal padat. Perubahan wujud berubah, menghasilkan zat baru, ya. Perubahan yang terjadi, perubahan kimia. Keterangan, kertas yang dibakar berubah menjadi zat baru, yaitu abu. Percobaan ketiga, menuangkan seorang kue ke botol yang berisi cuka. Keadaan zat awal padat. Perubahan wujud berubah, menghasilkan zat baru, ya. Perubahan yang terjadi, perubahan kimia. Keterangan, menghasilkan gelembung gas CO2. Percobaan keempat, bakar gula menggunakan lilin yang menyala. Keadaan zat awal padat. Perubahan wujud berubah, menghasilkan zat baru, ya. Perubahan yang terjadi, perubahan kimia. Keterangan, perubahan wujud jadi meleleh dan berubah warna yang awalnya putih menjadi coklat. Dari percobaan yang telah dilakukan, setiap percobaan yang mengalami perubahan fisika. Percobaan 1, yaitu diamkan sebuah stasiun dan mencair. Dari percobaan yang telah dilakukan, 3 tanaman yang mengalami perubahan kimia, yaitu percobaan 2, 3, dan 4. Percobaan 2, membakar kertas dengan api lalu menjadi abu. Percobaan 3, mengeluarkan soda kulit temanan yang diletakkan di dalam balon yang berisi sifat yang menghasilkan CO2. Percobaan 4, membakar bunga menggunakan lilin yang menyala dan yang menjadi leleh dan perubahan warna. Kesimpulan, perubahan fisika merupakan perubahan yang kita menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia merupakan perubahan yang disertai atau menghasilkan zat baru. Sudah? Oke, itu hasil presentasi dari kelompok 4. Baiklah, udah ditanya dulu sebelumnya ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai hasil eksperimen kelompok 4. Kelompok 1 bagaimana? Sudah paham? Tidak. Tidak ada yang ditanyakan?
Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah paham semua? Sudah. Tepuk tangan dulu kelompok 4. Kelompok 4 silakan dulu. Terima kasih nak ya. Oke. Tadi kita sudah melakukan eksperimen, kemudian presentasi. Ibu Leni akan membahas satu persatu mengenai eksperimen yang kalian lakukan tadi. Yang pertama tadi yaitu adalah percobaan es batu yang didiamkan beberapa saat itu menghasilkan apa tadi? Mencair. Karena apa? Ada yang tahu tadi perubahan apa itu? Bisa perubahan suhu ya? Ya, yang mengalami perubahan suhu. Ya benar nak ya, beda hal kalau air dimasukkan ke dalam kulkas dia mengalami apa? Perubahan apa? Membeku ya. Jadi faktor perubahan suhu itu mempengaruhi wujud benda. Tidak berubah tidak wujudnya? Ada ini termasuk perubahan apa tadi? Fisika, karena tidak mengalami perubahan, cuma mencair saja, wujudnya tetap air atau H2O. Oke, ya sama semua. Oke, kemudian percobaan kedua. Percobaan kedua tadi apa? Membakar kertas. Ketika kalian membakar kertas, apa yang terjadi? Kertas yang putih bersih tadi berubah menjadi abu. Dia bisa tidak abu tadi kembali lagi ke kertas? Tidak. Jadi itu termasuk perubahan wujud apa? Dia menghasilkan zat baru yaitu abu. Percobaan ketiga. Ketiga tadi apa? Menuangkan soda kue ke dalam botol. Soda kue yang berwarna putih itu dituangkan ke asam cuka. Mengalami perubahan ketika dicampur? Mengalami perubahan apa? Kalau kalian tadi lihat apa tadi? Balonnya jadi apa? Mengembang, menggelembung. Ternyata setelah zat itu tercampur dia mengalami penambahan zat baru ya nak ya. Cuka makan dicampurkan dengan soda kue itu memiliki zat baru sehingga dia menghasilkan gelembung, endapan dan menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Lanjut percobaan yang keempat. Tadi kita sudah melakukan apa? Membakar gula di atas lilin. Ketika kalian membakar gula di atas lilin, apa yang terjadi tadi nak? Oke, gulanya berubah jadi karamel, berubah warna. Warna apa? Coklat. Jadi dia termasuk perubahan apa? Kimia. Kira-kira karamel tadi disoda lagi kembali seperti bentuk butiran gula. Jadi perubahan kimia. Ya, oke. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Perubahan fisika dan kimia. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan. Ibu Leni mau membagikan soal evaluasi. Ya. Oke, tapi sebelum mengerjakan soal evaluasi, coba perwakilan kelompok kumpulkan dulu LKPD-nya nak sama Bu Leni. Silakan masing-masing kelompok sebelum kita melaksanakan soal evaluasi. Kumpulkan dulu. Oke, terima kasih. Baiklah nak ya, Ibu Leni akan membagikan soal evaluasi. Di mana soal evaluasi di sini? Ibu Leni mau melihat, ya, melihat sejauh pemahaman kalian mengenai materi perubahan fisika dan kimia, ya, melalui percobaan yang telah kita lakukan tadi. Kita kan sudah melakukan, oh ini sudah bisa mengidentifikasi ini fisika, ini kimia. Tapi untuk memperjelasnya lagi, Ibu Leni yang mana sudah paham, Ibu Leni mau membagikan soal evaluasi sebagaimana untuk mengukur kemampuan kalian dalam materi ini. Baiklah ya, soal evaluasi ini dikerjakan secara mandiri ya, tidak dikerjakan secara diskusi. Ini bukan soal diskusi. Ya. Ya. Tulis nama, jangan lupa ditulis nama. Oke.
beri waktu ya. Ada soal, 5 soal. Oh, satu lagi. Oke, silakan dikerjakan. Ya. Pelan-pelan. Kalau sudah paham, insya Allah bisa mengerjakan soal dan ibu bagikan sama kalian. Namanya ya, jangan lupa nak ya. Bilang boleh, diintern boleh. Sudah selesai? Oke, lanjut. Silakan kerjakan. Tunggu. Sudah selesai? Oke. Silakan kerjakan. Pelan-pelan ya. Nanti buru-buru. Buru-buru salah jawab ya. Nah, boleh silakan silakan diisi. Nih belum diisi. Kalau sudah dulu ya, kawan belum selesai. Oke, sudah selesai? Selesai, silakan kumpul. Boleh perwakilan kelompoknya boleh dikumpulkan sama Bu Leni. Ada tiap kelompok boleh. Kumpul sama kelompoknya nak. Silakan kumpulkan sama Bu Leni. Coba sudah? Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan. Boleh silakan. Alhamdulillah, berarti boleh dicek ya bagaimana hasil pemahaman kalian mengenai perubahan fisika dan kimia. Baiklah anak-anak, silakan buku tulisnya disimpan dulu. Yang sudah dibereskan. Sebelum Ibu Leni mengakhiri ini, kita ice breaking dulu, kita menyanyikan lagu daerah kita dulu nak ya. Biar semangat, di awal semangat, di akhir juga semangat nak ya. Oke. Baiklah, tapi sudah paham benar mengenai materi ini? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Benar? Oke, berarti sudah paham ya? Kita semangat dulu. Baiklah nak ya, coba semuanya. Kita menyanyikan lagu. Berdiri dulu nak. Ini lagu khas Sumatera Selatan.
baiklah nak ya, itulah lagu daerah kita Sumatera Selatan. Lagu apa ini namanya? Oke, sudah semangat, silakan duduk lagi. Baiklah nak ya. Kita sudah melakukan percobaan, sudah diskusi segala macam. Baiklah, boleh mau tanya sama kalian mengenai pembelajaran pada pagi hari ini. Menurut kalian, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Jika menyenangkan, di mana letak menyenangkannya itu, nak? Coba kita tanya. Eksperimen. Eksperimen ya? Kenapa dengan eksperimen? Seru. Seru. Langsung bisa membedakan langsung fisika dan kimia. Langsung terjun payung ya, terjun langsung nak ya, langsung menemukan. Jadi sebenarnya yang materi selanjutnya ini kita akan lebih seru lagi nak ya dari yang ini ya nak ya. Oke, baiklah nak ya. Kalau Ibu Leni minta nilai sama kalian dari 1 sampai 5, kira-kira kalian akan ngasih berapa sama Bu Leni? 5. 5. Benar. Kalau benar, baiklah nak ya. Alhamdulillah. Pembelajaran ini sudah selesai. Tentunya banyak sekali manfaat dari kita ya. Baiklah di sini nak, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, ada. Oke, Atala, pelajaran kali Atala dapat coba. Boleh silakan. Kesimpulannya yang akan Atala kasih. Fisika apa? Perubahan yang bagaimana? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan ini adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Oke, ada lagi yang ingin menanggapi kesimpulan, yang ingin memberikan kesimpulan? Oke, Auni, boleh? Ya, silakan Auni. Mengenai perubahan tadi, coba apa yang Auni pahami? Boleh sampaikan sama teman. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Ciri-ciri perubahan kimia adalah terbentuknya gas, terbentuknya zat baru, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu. Jika tidak ada ciri-ciri berikut, itu adalah perubahan fisika. Oke, benar sekali yang dikatakan kedua teman kalian ya. Perubahan fisika dan perubahan kimia memiliki perbedaan yang benar-benar berbeda ya. Fisika tadi tidak menghasilkan zat baru, sedangkan kimia menghasilkan zat baru dan ditandai dengan ciri-ciri perubahan warna, adanya gelembung gas, endapan dan sebagainya ya. Sebagaimana yang kita lakukan tadi nak ya. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis nih nak ya. Tapi untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian pelajari tentang kalor nak ya. Nanti kita lakukan lagi mengenai percobaan kalor ya. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Semoga apa yang kita dapat ini membawa manfaat, melekat di pikiran kita ya nak ya, tidak hilang saja. Sudah langsung memahami, terima kasih. Langsung kita lanjut saja berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di sini boleh minta ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Siap. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.